Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Nur Ahdiah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka penyebaran atau diseminasi aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjar dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, sahabat dan pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu rekan sejawat yang pada hari ini telah berkenan hadir untuk menyediakan dan meluangkan waktunya dalam rangka acara kegiatan yang akan saya pimpin pada hari ini. Bapak dan Ibu, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum saya memasuki ke materi, terlebih dahulu saya akan sebentar. Nah, Bapak Ibu silahkan mohon untuk berdiri sejenak. Mohon untuk berdiri sejenak, silahkan berhadapan dengan teman-teman Bapak Ibu yang ada di seberangnya. Mari kita awali kegiatan ini dengan tersenyum selama 10 detik dimulai dari sekarang. Silakan senyum ke teman-teman yang ada di hadapan Bapak dan Ibu. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Ada yang begitu senang sekali sepertinya yang di ujung. Kemudian bapak-bapaknya terlihat seperti malu-malu ketika menatap ibu ada seberang, menatap ibu-ibu yang ada di seberang. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kan saya bertanya, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian? Atau entah itu satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif? Silahkan, boleh dengan mikrofonnya Ibu, minta tolong. Atau sebut aja langsung, boleh Bu. Kalau ulun, kalau mendengar budaya positif itu yang ulun bayangkan itu adalah kebiasaan baik yang sudah dilaksanakan di sekolah. Baik, kebiasaan baik yang sudah dilaksanakan di sekolah, betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian? Ya. Satu kata atau satu kalimat yang terlintas saja sebelum kita masuk ke materi, itu apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu? Budaya positif. Kalau menurut ulun karakter. Ya. Satu kata, karakter ya? Karakter. Ya, betul sekali. Jadi kebiasaan baik, karakter itu nanti akan masuk ke dalam budaya positif. Nah, di sini ini tadi sudah ya. Nah, nanti yang akan saya jelaskan pada hari ini ada 8 konsep inti dalam budaya positif terkait dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Kemarin kata Ibu fasilitator, beliau ada menyinggung dispol. Kata beliau dispol, ya ini disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan dan juga segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin kita akan banyak saling berdiskusi. Maksudnya dalam pembahasan ini saya hanya yang berbicara. Jadi nanti mungkin ada kalanya meminta respon dari Bapak Ibu ketika kita masuk ke dalam materi-materi tertentu seperti itu. Nah, masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini yang terlintas pasti kalau di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran
diferensiasi. Tentunya kita tidak asing lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi karena ini sudah tahun ketiga kita menerapkan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi saya sedikit mengulang saja atau menegaskan saja bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 strategi yang bisa dilakukan. Pertama adalah diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Nah, apa sih diferensiasi konten? Diferensiasi konten itu terkait dengan materi yang akan kita berikan ke peserta didik. Misalnya materinya tuh ada berupa gambar, ada video, ada artikel, ada kartu-kartu pertanyaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian ada juga diferensiasi proses pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. Misalnya ada peserta didik yang diminta untuk mengamati, ada peserta didik yang diminta untuk membaca, ada peserta didik yang diminta untuk menjawab kartu-kartu pertanyaan. Ada peserta didik juga yang diminta misalnya mewawancarai salah satu, misalnya mewawancarai petugas perpustakaan kah dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi diferensiasi produk. Produk itu berarti hasil yang dibuat atau dihasilkan peserta didik. Misalnya ketika pelajaran bahasa Indonesia kita meminta peserta didik untuk membuat cerita atau menceritakan pengalaman mereka tentang liburan. Nah, dalam diferensiasi produk, cerita yang bisa dibuat peserta didik itu bisa berupa cerita singkat atau bisa berupa gambar. Jadi anak yang suka menggambar tuh bisa menuangkan pengalaman mereka itu dalam bentuk gambar, bisa berupa komik, bisa berupa video singkat. Kan sekarang anak-anak tuh suka tuh upload video di status-status. Jadi saya rasa anak-anak terutama kelas tinggi itu tidak asing lagi dengan editing video dengan aplikasi sederhana seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tidak asing lagi profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, kita sudah hafal semuanya. Untuk itu saya lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah miskonsepsi atau konsep yang salah, konsep yang keliru tentang teori kontrol pada manusia. Selama ini, apakah Bapak Ibu mungkin menyadari bahwa ketika anak itu salah, kemudian kita hukum, lalu mereka berubah, apakah itu adalah motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk berubah atau karena mereka hanya takut terhadap hukuman? Ya kan? Karena misalnya ada anak nakal kemudian kita hukum, besoknya dia berubah, itu bisa jadi dia berubah itu karena takut dihukum, bukan karena motivasi intrinsik atau kesadaran dari dalam diri sendiri. Jadi sebenarnya yang ada di slide ini, ilusi miskonsepsi tentang teori kontrol itu adalah guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya tidak, guru tidak bisa mengontrol murid. Murid itu bisa berubah ketika dihukum, itu berarti atas kontrol kita gitu, bukan kesadaran dari mereka sendiri. Kemudian juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya kita beri hadiah ke anak yang datang lebih awal ke sekolah. Nah, itu kan dia melakukan sesuatu karena mengincar reward atau penghargaan, bukan atas dasar dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi ketika tidak ada guru, kemungkinan murid ini akan kembali ke perilaku dia yang sebenarnya gitu. Jadi saat ada kita di kelas misalnya baik-baik aja, kemudian pada saat kita tidak ada, nah mulai itu anak-anak berkelakuan sesuai dengan perilaku dia yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita menjudge anak, kamu tuh salah, kamu tuh ini. Nah, itu tuh ternyata ilusi bahwa kita bisa merubah karakter dia. Sebenarnya itu ketika dia berubah itu tidak dari kesadaran diri dia sendiri, tapi karena ini tadi. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya kita tidak berhak sedikit
sedikit pun untuk memaksa anak menjadi apa yang kita inginkan, kecuali kita menemukan cara untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian ada lagi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini terpotong sedikit tulisannya ya Bapak Ibu. Jadi asalnya ini adalah stimulus respon, pernyataannya realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian bergeser kepada pendekatan teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan anak-anak didik kita di kelas pun juga berbeda. Nanti kita akan masuk ke teori kebutuhan dasar manusia. Semua orang melihat hal sama, sedangkan di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya gambaran ini setiap orang pasti memiliki pandangan hidup dan cita-cita ke depannya itu pasti berbeda-beda mau menjadi seperti apa. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Di dalam teori kontrol itu kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dalam perilaku baikkah, entah dalam perilaku burukkah, itu pasti dilakukan karena ada suatu tujuan. Nah, itu nanti akan kita gali dalam segitiga restitusi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol tuh hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengontrol murid kecuali hanya dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian ada memaksakan, ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang kalah. Sedangkan di dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi sebenarnya ketika kita mengadakan lomba seperti itu pada anak-anak, tepat sekali yang kemarin kita lakukan bahwa kita tanamkan konsep bahwa kalah itu tidak apa-apa, semua itu menang, hanya saja kita memilih ada yang terbaik. Jadi anak-anak itu tidak merasa minder gitu loh ketika mereka kalah. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Nah, ini adalah apa yang kemarin ada disinggung sedikit oleh Ibu Fasilitator PSP. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Awalnya saya mengira Bapak Ibu kalau disiplin itu artinya kita itu melakukan sesuatu yang positif, misalnya datang tepat waktu, kemudian mematuhi peraturan dan lain sebagainya. Ternyata kalau dikaji dari asal katanya, disiplin ini artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian dari disiplin diri yang terbentuk berdasarkan motivasi atau kesadaran dari dalam diri sendiri itu muncullah disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita menghindari tiga ini, menghindari perilaku peserta didik yang mereka itu berperilaku karena tiga hal ini yang harus kita hindari. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki nilai disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian lanjut dari disiplin positif, kita akan menganalisis apa saja kebutuhan dasar pada manusia. Jadi kebutuhan dasar pada manusia ini ada pada diri kita, ada pada diri anak-anak, seperti itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Jadi setiap manusia itu berperilaku pasti untuk memenuhi kebutuhan yang 5 ini. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, diantaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, atau bisa juga disebut dengan kebutuhan rasa dicintai. Ini adalah kebutuhan untuk rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok tertentu. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini mencakup harga diri atau keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Kemudian ada kebutuhan dasar, yaitu kebebasan. Ini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Itu ada bermain, ada humor, ada antusiasme, dan juga tertawa. Bapak Ibu, ketika kita mengajar di kelas, misalnya kita mengelompokkan anak dalam beberapa kelompok. Kemudian pernahkah Bapak Ibu melihat ada anak yang menyendiri atau tidak bisa berbaur dengan kelompok yang lain? Kira-kira pernahkah seperti itu? Pernah. Nah, kira-kira apa sih penyebab, mana kebutuhan dia yang tidak terpenuhi sehingga anak itu bersikap tidak bisa berbaur dengan temannya yang lain? Mungkin bisa rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika anak tuh misalnya tidak satu kelompok dengan teman dekatnya, jadi dia merasa tidak diterima dalam kelompok tersebut, akhirnya menyendiri. Atau bisa juga anak tersebut berkelompok dengan teman yang terlalu mendominasi. Nah, di kelas saya sering seperti itu. Jadi ada anak yang terlalu mendominasi dalam kelompok. Kayak kemarin saat praktik menggunakan Chromebook, itu kan dalam 5 orang, dalam satu kelompok tuh ada 5 orang. Kelompoknya cuma 1. Nah, ada salah satu anak yang maunya dia aja yang megang, padahal sudah diberikan arahan kalau main kelompoknya bergantian. Yang sudah bisa, tolong ajari temannya yang lain yang belum bisa, sehingga semuanya bisa menggunakan. Tapi malah yang terjadi adalah dia yang maunya mengutak-atik, dia yang maunya mengerjakan tugas sendiri karena dia merasa bisa. Nah, anak yang seperti itu berarti dia ada di dalam kategori mana? Mendominasi, ingin memimpin, ingin diakui. Ini loh, pintar loh di kelompok ini, maksudnya seperti itu. Dia maunya yang mana kira-kira Bapak Ibu? Penguasaan. Kemudian juga yang penting ini adalah kesenangan juga penting. Jadi ada kalanya mengajar itu diselingi dengan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi anak-anak tuh jangan dilarang untuk tertawa, tetapi kembali lagi, kalau misalnya kita menjelaskan dia tertawa, itu kan artinya dia mentertawakan kita ya. Jadi ada kalanya diberikan ice breaking dan lain sebagainya, itu sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi di dalam kelas itu tidak selalu tegang. Selanjutnya ini, mari kita analisis kebutuhan murid berdasarkan ilustrasi berikut. Ada soal yang pertama, boleh minta tolong Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat? Tidak ngantuk ya Bapak Ibu? Oke, mari kita teriakan dulu jargon kita SDN ABB. SDN ABB A, B, B, berprestasi. Yes, oke. Minta tolong Ibu, ada yang bersedia membacakan skenario-nya. Boleh Ibu? Ya. Oh ya, Bu Ani kata beliau. Oke. Mari kita analisis kebutuhan mana yang ada pada skenario berikut. Ini Bimo, dari Bimo. Bimo, seorang anak TKB, lalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Rina, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo.
Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Katanya Bimo ini suka lari-larian, tapi dia senang ketika dikejar oleh gurunya. Kata Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu rasanya seru bagi dia. Nah, kira-kira Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia yang mana yang dipenuhi oleh Bimo? Antara senang atau ada yang memilih kesenangan? Selain kesenangan, kasih sayang. Mari kita cek jawabannya di slide berikut. Nah, kesenangan. Karena dia senang, aku senang dikejar ibu, seru katanya. Memang ini ya, memang mirip-mirip antara kesenangan, terus juga rasa diterima. Kemudian ini ada lagi skenario yang kedua. Boleh Ibu, Bapak, siapa yang mau membacakan? Nggih. Supaya jangan hanya saya yang berbicara. Boleh langsung kata-kata Bimo yang di bawah itu, Ibu. Nggih. Boleh dibaca dari atas, Pak, boleh. Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Burina bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini: Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira dari yang mana ya Pak, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Bimo, kebutuhan dasar manusia yang mana? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Mungkin masuk kepada kasih sayang dan rasa diterima. Bu. Ada yang lain? Mendapat yang lain? Yang lain silakan. Pas tuh, rasa kasih sayang dan rasa diterima kita cek ya. Ya betul, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi melewati perilakunya itu dia sebenarnya ingin mencari perhatian supaya gurunya lebih sayang, seperti itu. Ada lagi kasus yang berikutnya. Nah ini beda, ini bukan Bimo lagi tapi Dimas. Ada yang bersedia? Oke. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Mana Pak? Penguasaan. Penguasaannya Bapak Ibu kita cek ya. Merasa bangga, ingin diakui. Oke, penguasaan. Mantap sekali, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Lanjut, ada lagi kasus. Nah, masih Dimas, tapi kali ini pernyataannya adalah aku senang bisa. Oh, beda nih, beda dari atas. Izin saya yang baca ya Bapak Ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Oh ini sama. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Maka dia jawab, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Ada yang lain? Kebebasan. Kita cek ya. Oke, kebebasan jawabannya karena dia senang pergi ke tempat-tempat yang dia suka. Oke, betul. Oh ya, sudah habis berarti. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya membacakan skenario. Masih ada lagi ya. Ini adalah konsep inti yang berikutnya, ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada yang berasal dari luar atau ekstrinsik dan juga dari dalam atau intrinsik. Motivasi yang berasal dari luar yaitu yang pertama
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berperilaku itu untuk menghindari hukuman. Nah, itu dari luar berarti. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, untuk mendapatkan reward itu juga motivasi yang berasal dari luar. Ketika ada murid yang datang kemudian dia ingin dipuji, berarti motivasinya masih berasal dari luar. Atau ketika ada murid yang berperilaku baik karena senang diberi hadiah atau penghargaan dari guru, itu juga berarti motivasi yang berasal dari luar. Kemudian apa sih motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri? Motivasi intrinsik, maksudnya yang muncul dari kesadaran dirinya ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik, artinya menumbuhkan kesadaran dalam diri murid, bukan dengan iming-iming hukuman, bukan dengan iming-iming penghargaan. Berikutnya, nah, nih ada teori hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman seperti apa sih kita bisa mengkategorikan perilaku yang kita berikan pada siswa itu, apakah masuk di hukuman, apakah masuk di konsekuensi, ataukah masuk di restitusi. Nah, kalau hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Misal, hari ini kita upacara, ada murid yang datang terlambat. Kemudian kita kumpulkan, setelah upacara kita kumpulkan murid, kita suruhlah mereka untuk membersihkan toilet misalnya. Nah, itu adalah bentuk hukuman. Jadi hukuman itu diberikan secara tiba-tiba. Murid ini tidak tahu nih ketika dia telat itu apa sih yang akan diberikan guru kepadaku hari ini. Mungkin aja tidak diberikan hukuman apapun bisa. Atau ketika mereka terlambat kita suruh mereka menyapu kelas misalnya. Nah, itu adalah hukuman. Jadi tidak ada peraturan tertulisnya. Kemudian juga diberikan secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, nih murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa sih yang akan terjadi ketika hari ini murid tidak memakai kaos kaki misalnya. Kadang kita suruh membersihkan WC, kadang kita suruh membersihkan kelas, kadang kita suruh membersihkan sampah-sampah misalkan. Itu adalah bentuk dari hukuman. Jadi dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan kita beri ketika dia melanggar sesuatu. Kemudian bersifat satu arah, artinya kita yang menyuruh. Satu arahnya itu dari guru, hari ini kamu membersihkan toilet misalnya. Nah, itu kan satu arah saja, kita yang menyuruh mereka untuk melakukan. Kemudian berupa hukuman fisik. Hukuman fisik terkait dengan misalnya tadi kayak disuruh membersihkan WC dan lain sebagainya, membersihkan toilet, membersihkan kelas dan lain sebagainya. Ada hukuman psikis. Hukuman psikis itu seperti apa ya Bapak Ibu? Kalau hukuman psikis itu yang mungkin menyakiti, dari bentuk ucapan kita yang mungkin itu bisa membuat hati murid tuh kecewa atau sakit, ya, seperti itu. Kemudian bedanya lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi ini misalnya kita bikin peraturan. Pertama, tidak boleh datang terlambat atau harus datang tepat waktu. Itu peraturan. Ketika ada murid yang datang terlambat, maka di sampingnya biasanya kita tulis sanksi. Sanksi tidak harus datang tepat waktu, atau misalnya tidak boleh datang terlambat. Ketika murid datang terlambat, sanksinya harus membersihkan kelas. Nah, itu adalah bentuk konsekuensi. Jadi ada aturan, kemudian di sampingnya itu ada sanksi yang diberikan ketika murid melanggar salah satu aturan tersebut. Kemudian ini terencana, jadi tertulis. Jadi murid itu tahu, oh ketika aku terlambat nih pasti nih aku nih nanti disuruh ibu membersihkan toilet misalnya. Atau ketika aku tidak memakai kaos kaki nih pasti nanti aku disuruh ibu atau bapak guru membersihkan kelas, seperti itu. Kemudian ada juga murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena ketika mereka itu terlambat, itu kan pasti ada alasan ya Bapak Ibu. Saya rasa murid itu terlambat entah itu alasannya bangun kesiangan, entah karena tidur terlalu malam, itu kan ada alasan. Ketika kita
memonitor murid. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah cara yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya diharapkan untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Jujur Bapak Ibu, saya juga baru tahu istilah restitusi ini pada saat pendidikan guru penggerak ini. Jadi di dalam modul 1.4 tentang budaya positif nih banyak sekali poinnya yang harus dipelajari, dan itu perlu waktu yang lama daripada mempelajari modul-modul yang lain yang sudah saya lewati. Jadi restitusi ini yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita lakukan pendekatan, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya bagaimana sih tahapan-tahapan dalam restitusi. Jadi ini adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk bisa memunculkan kesadaran dari dalam diri murid, bukan dengan memberi hukuman, bukan dengan memberi konsekuensi atau sanksi, tapi restitusi ini adalah langkah-langkah yang bisa lakukan dengan tujuan murid itu memiliki kesadaran, juga mengajarkan dia untuk bisa mencari solusi atas apa yang dia lakukan, atas kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima manajer. Izin bertanya Bapak Ibu, kira-kira selama ini posisi Bapak Ibu ada di poinnya mana? Kalau saya jujur, kadang penghukum, kadang pembuat rasa bersalah, kadang menjadi teman. Kalau Bapak Ibu sama? Ada yang sudah sampai di posisi kontrol manager? Belum. Selama iya, setelah mempelajari. Iya, karena Ibu sudah lebih dulu mempelajari ya Ibu. Ibu guru penggerak angkatan berapa kemarin Bu? 9. Nah, Ibu pasti sudah tahu tentang ini. Jadi sebelumnya saya pikir manajer ini hanya ada pada kepala sekolah gitu, wewenang kepala sekolah. Ternyata tidak. Posisi kontrol guru itu ada 5 ini, tapi yang paling bagus, yang paling sesuai untuk dilakukan nanti adalah sebagai manajer. Kita next ya. Ini adalah contoh penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Jadi ada satu kasus, kemudian ada wacana-wacana di mana guru menerapkan kelima posisi kontrol tersebut dalam satu kasus ini. Contoh, murid tidak lengkap memakai atribut sekolah saat upacara. Jadi saat upacara dia tidak lengkap memakai atribut. Kalau sebagai penghukum, seorang guru akan menyuruh dia untuk hormat di bawah tiang bendera selama 1 jam. Nah, hormat di bawah tiang bendera selama 1 jam, atau lari keliling lapangan 2 kali putaran. Misalnya itu posisinya adalah guru sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah yang dilakukan, misalnya kamu selalu menggunakan atribut yang tidak lengkap, Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu. Jadi kata kecewa dari kita itu mungkin akan membuat murid merasa bersalah gitu ya. Kemudian wacana ketika kita posisi kontrol gurunya adalah sebagai teman, seperti ini misalnya. Ayo bantu Bapak Ibu agar peraturan di sekolah bisa diterapkan bersama. Tidak apa-apa jika kamu tidak lengkap hari ini, lain kali jangan diulang lagi ya. Nah, mungkin guru-guru yang agak-agak lemah lembut begitu ya, mungkin lebih banyak memerankan posisi kontrol yang sebagai teman, karena kadang tidak tegaan dalam memarahi murid. Jadi mungkin lebih banyak posisi kontrol ini yang diterapkan. Kemudian kalau sebagai pemantau, wacananya bisa, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu apa konsekuensinya. Setelah ini kamu harus membeli atribut yang tidak lengkap dan jangan mengulangi kesalahan lagi. Jadi kalau posisi guru sebagai pemantau ini, beliau hanya menyatakan salah, kemudian menyebutkan konsekuensinya apa. Jadi tidak terlalu banyak berbicara gitu.
tinggal menyebutkan konsekuensinya ini loh. Kalau kamu salah, nah itu adalah sebagai pemantau. Terakhir, nah ini yang paling bagus ternyata posisinya sebagai manajer. Jadi yang dilakukan bisa kita tanya, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Nah, murid tuh kan mikir tuh murid, oh kesalahan saya ini Bu misalnya. Kemudian apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Jadi dia mikir tuh mencari solusi apa sih yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, silakan disimak, ada beberapa skenario. Berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu jika berkata seperti ini? Jika orang tuamu mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat malu. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Merasa bersalah ya Bu? Kita cek ya. Orang tuamu pasti akan merasa sangat malu. Oke, membuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Menawarkan anak mencari solusi nih berarti. Manajer, kita cek jawabannya betul sekali. Oke, selanjutnya, ayo lakukanlah demi kebaikan kamu dan nama baik sekolah ya. Oke? Oke, betul sekali. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu. Oke. Supaya semangat ya. Kemudian ada lagi, kamu sudah melanggar peraturan dan ini konsekuensinya. Konsekuensi. Iya Bu, pemantau. Cek, penghukumkah pemantau? Oke, pemantau. Nah, ini lagi. Kamu harus menulis 100 kalimat. Saya tidak akan berkata kasar lagi di buku tulismu. Oke, baik. Mantap sekali ya Bapak Ibu. Tinggal penerapannya nanti di kelas seperti apa. Oke, boleh tepuk tangan dulu ya. Masuk pada keyakinan kelas. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih banyak. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa bukan peraturan? Kalau dulu kita bikinnya peraturan kelas, peraturan sekolah, kesepakatan. Sesudah peraturan itu bergeser menjadi kesepakatan. Sekarang bergeser lagi menjadi keyakinan kelas. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat kenapa sih sekarang kok berubah ya jadi keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu kan biasanya nih, kita next dulu ke slide berikutnya. Nah, ini peraturan kelas itu biasanya hanya dibuat oleh guru atau hanya dibuat oleh sekolah tanpa melibatkan siswa. Jadi kita bikin peraturan, tempel, tunjukkan ini loh peraturan sekolah yang harus ditaati. Ini loh peraturan kelas yang harus kalian taati. Itu kita yang bikin, kita yang membuat. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama. Oke, mohon maaf tadi baterainya lowbat. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah ya Bapak Ibu? Apakah kata-katanya masih kesepakatan atau sudah jadi keyakinan kelas? Keyakinan, oke. Jadi kenapa disebut keyakinan? Karena ini dibuat dengan tujuan agar siswa itu memiliki kesadaran yang mereka yakini di dalam hatinya untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tuh kayak jujur, ikhlas, tanggung jawab, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif, jadi tidak diperkenankan membuatnya dengan pernyataan negatif. Tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kan negatif tuh. Tidak boleh, atau dilarang membuang sampah sembarangan, itu negatif. Ada kata dilarangnya. Nah, itu diharapkan tidak ada. Jadi tidak boleh datang terlambat. Kalau kalimat positifnya kira-kira apa ya? Gini, datang tepat waktu
saja agar mudah diingat, saya ada melihat keyakinan kelas yang dibuat di kelas Bu Nisa, ada 5. Nah itu bagus sekali tuh, ada 5 aja keyakinan kelas. Jadi jangan sampai belas-belasan, supaya murid tuh mudah ingatnya. Ada 5 tuh sedang, untuk SD tuh kayaknya sudah cukup. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian juga semua warga sekolah ini dilibatkan dalam pembuatan keyakinan sekolah, dan seluruh warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan ini ada beberapa ya Bapak Ibu. Kalau nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila itu yang ada 6 dimensi, beriman dan bertakwa sampai dengan kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau untuk nilai kebajikan dalam keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah pengalaman saya saat membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum mempelajari ini saya kira keyakinan kelas itu yang penting dibuat bersama siswa gitu. Ternyata ada lagi ketentuannya bahwa harus menggunakan kalimat yang positif. Sebelum itu saya buat keyakinan kelas, tapi di dalamnya itu ada tidak boleh berkata kasar, tidak boleh datang terlambat, masih saya gunakan kalimat-kalimat negatif. Ternyata itu tidak diperkenankan. Nah ini kemarin praktik pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di dalam kelas. Yang pertama langkahnya adalah meminta setiap murid menuliskan 1 keyakinan kelas yang mereka inginkan dalam sebuah kertas. Meminta mereka 1 anak menulis 1. Jadi kebanyakan anak-anak ini pasti nulisnya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mencontek, tidak boleh membawa HP, tidak boleh mengolok-olok teman. Mereka tuh pasti menulisnya tuh yang negatif-negatif. Nah kemudian ketika sudah mereka menulis 1 kalimat, kemudian dituliskan ke papan tulis. Jadi kalau ada kalimat yang sama cukup hanya ditulis 1 kali. Ini saya suruh anak yang menulis. Kemudian penerapan selanjutnya adalah membahas dan memilah keyakinan kelas yang telah ditulis. Jadi kemarin dapat 10 keyakinan yang sudah dipilah. Nah ini, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengolok-olok teman, dilarang makan saat di kelas. Itu anak-anak nih yang buat. Ada sih yang positifnya harus memakai kaos kaki katanya. Kemudian tidak boleh menyebut nama orang tua teman. Ada tidak boleh bawa mainan, tidak boleh membawa HP. Nah, selanjutnya itu yang kalimat-kalimat positifnya. Nah, setelah ada dapat, ini kan kebanyakan nih ada 14. Jadi kami rangkum dan kami sepakati itu menjadi 5. Pertama, mematuhi keyakinan sekolah. Jadi tidak boleh tidak memakai kaos kaki, itu masuknya nanti ke sini. Keyakinan sekolah itu kan harus memakai kaos kaki, harus memakai atribut, harus datang tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian ada bertanggung jawab terhadap tugas. Ini adalah bentuk dari kalimat negatif yang tadi. Tidak boleh tidak melaksanakan piket misalnya, tidak boleh tidak menyapu. Nah masuknya ke sini, tidak boleh mencontek. Nah masuknya ke sini, bertanggung jawab terhadap tugas. Artinya nilai kebajikan yang ingin ditanamkan di situ adalah bertanggung jawab. Kemudian menghormati dan menghargai orang lain. Ada menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Sebenarnya ada lagi 7S. 7S itu S2-nya apa ya Bapak Ibu? Tapi kebanyakan yang terkenal tuh 5S. Tapi saya pernah melihat ada 7S. Entah S yang 2-nya itu apa saya lupa. Kemudian ada saling tolong menolong. Kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas lebih dari ini boleh, asal jangan terlalu banyak, jangan lebih dari 10. Nanti anak-anak tuh lupa malah. Nah selanjutnya segitiga restitusi. Ini tadi yang kita bahas, yang pilihan yang lebih baik diterapkan untuk anak-anak ketika mereka melanggar suatu peraturan. Segitiga restitusi, apa sih segitiga restitusi? Kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 tahapan yang dilakukan gitu. Adalah suatu proses berdialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan segitiga restitusi itu adalah menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab. Nah ada 3 tahapan di dalamnya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian
kemudian ada menanyakan keyakinan. Contoh, ketika kita menerapkan tahapan menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa kita sampaikan pada murid bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak apa-apa salah, tidak apa-apa keliru, tapi harus ada perbaikan. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan atau kita katakan, contohnya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah salah loh, bapak juga pernah loh melakukan kesalahan, atau bapak ibu juga pernah melakukan hal yang seperti kamu lakukan. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, atau kamu berhak merasa begitu. Jadi tidak serta-merta kita itu menjudge murid kelakuan kamu itu salah, ya. Tidak diperkenankan seperti itu sebenarnya dalam segitiga restitusi. Kemudian tahapan yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Itu dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bapak Irfan, boleh Bapak bacakan kalimatnya apa saja yang ada di dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Terima kasih Bapak. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan pada siswa ketika kita menerapkan tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi tidak serta-merta menyalahkan, tapi sampaikan dulu ini. Kamu pasti punya alasan. Jadi dia nanti menyampaikan kenapa alasannya seperti itu. Terakhir adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri kita sendiri. Kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan pada penerapan tahap ini adalah apa keyakinan kelas kita. Jadi nanti anak tuh jawab mematuhi peraturan. Coba kamu pikirkan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Mikir tuh nanti dia mengingat keyakinan kelas, kira-kira apa yang sudah dia langgar. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal atau yang bagus menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ada lagi misalnya kira-kira solusi apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi nanti di situ anak tuh dibuat berpikir. Anak tuh dibuat berpikir untuk memperbaiki kesalahan gitu. Dengan panduan-panduan pernyataan yang sejenis dengan ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan kasus pertama. Nggih. Raisa tidak hadir tanpa kabar ke sekolah, padahal ia mewakili kelas 5B untuk lomba fashion show dari bahan daur ulang. Nah, ini adalah contoh kasus. Jadi anak ini sebenarnya tidak melakukan apa yang ada di sini. Jadi kemarin itu juga ada tugas untuk praktik pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi yang saya ambil sebagai kasus adalah ini. Raisa tidak hadir. Nah, kemudian penerapan segitiga restitusinya Bapak Ibu silahkan kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Raisa. Raisa tahu alasan kenapa Raisa ibu panggil ke sini? Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Kira-kira kenapa? Karena kemarin saat Bapak saya malah tidak hadir, maaf Bu. Baik, Pak Raisa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Tapi Raisa pasti tahu kalau teman-teman Raisa kecewa karena kemarin Raisa tidak hadir, sedangkan Raisa adalah satu-satunya murid dari kelas 5B yang mewakili kelas kita untuk ikut lomba fashion show. Nah sekarang Ibu mau mencari solusi, kita cari solusi sama-sama untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, Raisa tahu kan kalau teman-teman Raisa kecewa? Tahu Bu, tadi semua teman menanyai kenapa saya tidak hadir, mereka tahu. Betul, berarti Raisa sudah mengerti ya kalau teman-teman Raisa kesal dengan Raisa. Sekarang Ibu mau tanya alasan Raisa kenapa kemarin kok
selesai Bu, jadi saya datang ke sekolah. Bajunya tidak selesai. Kemarin katanya waktu ibu tanya bajunya sudah selesai. Terus waktu ibu minta foto, Raisa kirim, bajunya juga sudah selesai. Kenapa? Sebenarnya bajunya selesai Bu, tapi malam sebelum lomba roknya dibongkar lagi karena mau dibuat jadi makan seperti baju princess Bu, tapi waktu dibongkar malah plastiknya banyak yang robek Bu. Jadi bajunya rusak gitu ya? Jadi Bu, tidak sempat diperbaiki lagi, saya bingung Bu. Jadi Raisa memilih untuk tidak hadir ke sekolah? Ya Bu, maaf Bu. Ibu mengerti. Raisa berarti berniat untuk merombak baju supaya bajunya jadi lebih bagus. Tapi ternyata yang terjadi malah bajunya rusak. Oke, sekarang ibu mau tanya, kira-kira kita kan punya keyakinan keras. Nah, kira-kira Raisa ingat nggak apa aja isi dari keyakinan keras? Ya Bu, Ingat. Kira-kira keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? bertanggung jawab terhadap tugas Bu. Oke, bertanggung jawab terhadap tugas. Ada lagi? Tidak. Ada memberi kabar jika tidak hadir ke sekolah Bu. Oke, sekarang bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan dengan teman-teman kamu agar teman-teman kamu tidak terkecewa? Saya mau minta maaf Bu sama Ibu juga ke teman-teman. Baik Raisa, Ibu maafkan kamu. Lain kali jika ada sesuatu, Raisa harus memberi kabar ya. Kayak kemarin bajunya rusak, seharusnya pada malam itu Raisa memberi kabar. Jadi kita bisa cari solusi sama-sama supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nanti Raisa jelaskan ke teman-teman alasan kenapa Raisa tidak hadir. Ibu yakin teman-teman kamu akan mengerti. Paham Raisa? Paham Bu. Baik, terima kasih karena sudah jujur dengan Ibu. Kamu istirahat dulu. Nanti setelah masuk kelas, kamu jelaskan ke teman-teman kejadian yang sudah kamu ceritakan ke Ibu tadi ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Silahkan kembali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh praktik penerapan segitiga restitusi. Memang skenarionya itu dibuat jadi ya seperti itu gitu. Anak tuh sudah terkonsep kata-katanya. Ini adalah salah satu contoh yang bisa diterapkan. Kemudian ini adalah tanggapan dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa dari kelas 5B. Saya senang dan bersyukur karena meski saya sudah melakukan kesalahan, Ibu Dia tidak memarahi saya. Beliau malah membantu saya mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah apa yang diharapkan ketika kita menyelesaikan suatu persoalan atau kasus dengan siswa. Jadi siswa itu serta-merta tidak merasa dimarahi. Itu ya Bapak Ibu tujuan dari penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya ada sedikit lagi ini. Sebenarnya ada 2 kasus, tapi yang saya tampilkan cukup 1 saja. Lanjut ke bagian refleksi. Nah, satunya kemarin ada kasus tentang anak yang kabur, tidak melaksanakan piket saat pulang. Tapi saya rasa itu tidak perlu ditampilkan ya, karena mengingat waktu. Nah, ini adalah refleksi dari 2 penerapan pengalaman yang sudah saya terapkan. Yang pertama tentang pembuatan keyakinan kelas, kemudian ada praktik pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, di sini saya menggunakan refleksi dengan pola 4P, ada peristiwa, ada perasaan, ada pembelajaran serta penerapan ke depan. Yang pertama peristiwa atau fact. Setelah mempelajari tentang budaya positif, saya telah mengimplementasikan pengetahuan saya dan menerapkannya di kelas berupa pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus persoalan murid. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga
bisa menerapkan segitiga restitusi. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu, apalagi mengingat sekarang ini karakter anak banyak sekali dipengaruhi oleh hal-hal negatif khususnya dari media sosial. Tapi alangkah baiknya kalau kita mencoba terlebih dahulu, mencoba berupaya menerapkan segitiga restitusi ini. Kira-kira adakah perbedaan ketika kita menerapkan memberlakukan hukuman pada anak dengan perlakuan kita dalam penerapan segitiga restitusi? Ini mungkin Bapak Ibu sendiri nanti yang akan bisa mempraktikannya di kelas masing-masing. Nah, itulah tujuan dari penindasan saya pada hari ini. Kemudian perasaan dalam penerapan pengalaman di dalam kelas, yang pertama senang karena dapat ilmu baru. Oh, ternyata ada hal-hal yang selama ini saya tidak tahu bisa diterapkan gitu, bisa dicoba pada murid-murid di kelas. Yang kedua, perasaannya bersyukur karena dengan pengetahuan baru yang saya dapatkan, saya bisa menerapkannya di kelas dengan harapan semoga hal ini bisa konsisten dilakukan untuk lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan murid. Memang penerapan budaya positif ini tidak bisa diterapkan hanya dalam seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Kita pasti perlu bekerja sama, perlu berkolaborasi antara semua rekan pendidik, pihak guru, dan juga orang tua dalam menerapkan ini. Dan saya yakin kalau misalnya kita menerapkan dalam upaya hanya jangka waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu tidak akan berhasil Bapak Ibu. Jadi perlu proses sedikit demi sedikit. Semoga kita bisa bekerja sama untuk menerapkan ini gitu. Kemudian ada lagi pembelajaran dalam membuat keyakinan kelas bersama murid. Murid sangat antusias, dan dengan membuatnya bersama-sama diharapkan tumbuh kesadaran atau motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi mereka itu senang ketika kita libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Kemudian yang terakhir, juga dalam penerapan segitiga restitusi juga seperti tadi tanggapan salah satu murid yang telah melakukan kesalahan. Jadi mereka itu tidak merasa dihakimi atau tidak merasa langsung dihukum gitu. Kemudian yang terakhir ada finding atau pembelajaran dalam penerapan segitiga restitusi. Dengan melakukan 3 tahapan tadi, kita bisa mendekati murid secara personal dan mengetahui alasan mereka dalam bersikap dan berperilaku. Kembali lagi, alasan murid itu pasti untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi yang kita pelajari di awal. Nah, untuk penerapan ke depan, saya akan berupaya menerapkan apa yang sudah saya dapatkan walau sedikit demi sedikit dan berbagi kepada rekan di sekolah. Semoga kita bisa menerapkan ini bersama-sama Bapak Ibu, karena saya yakin saya juga kadang tidak konsisten, kadang diselingi kesibukan yang lain, kadang macam-macam lah gitu. Jadi semoga dengan tidak hanya saya yang mengetahui ilmu baru ini, ada Bapak Ibu yang juga tahu ilmu ini, kita bisa sama-sama saling mengingatkan dan menerapkan walau sedikit demi sedikit. Untuk rencana perbaikan ke depan atau implementasi ke depan dalam upaya mewujudkan budaya positif, tentu ini tidak bisa serta-merta terwujud. Namun dengan kolaborasi dengan semua warga sekolah dan orang tua, saya yakin proses ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian terakhir, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, dan menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah kutipan berdasarkan standar nasional pendidikan. Sekian Bapak Ibu, masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Jika saya bisa, saya akan berusaha menjawab. Jika saya mungkin tidak bisa dengan kemampuan saya yang masih minim, mungkin Bapak Ibu, khususnya Bu Jamiah yang sudah lebih dulu lulus guru penggerak, mungkin bisa menambahkan atau berbagi pengalamannya. Seperti itu. Bapak Ibu disilahkan, siapa yang mau bertanya? SDN APB? Agamis. B. Berkarakter. B. Silakan, ada yang mungkin bertanya Bapak Ibu? Siap Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sebelumnya atas waktunya. Peran guru sangat penting dalam
sekolah. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi yang bermartabat. Pertanyaannya, apakah ada tantangan dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Terima kasih, Bu. Apakah ada tantangan dalam menerapkan budaya positif? Yang pastinya tentu banyak. Ada karena murid-murid yang kita hadapi sekarang ini adalah generasi Gen Z yang dari mereka lahir sudah kenal dengan teknologi. Pada saat anak-anak sudah dibekali dengan HP. Apalagi ketika mereka main handphone itu lepas dari kontrol orang tua. Yang pasti pengaruh teknologi, perkembangan teknologi itu jika kita tidak bisa memilahkan banyak pengaruh negatif daripada positif. Terbukti sekarang anak-anak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang dulunya kita tidak mengenal kata-kata itu, sekarang banyak kata-kata yang tidak baik yang diucapkan anak. Kemudian juga perkembangan selain perkembangan teknologi, kemudian juga lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi bagaimana respon orang tua, bagaimana cara orang tua untuk mengontrol anaknya di rumah. Jadi tidak serta-merta tanggung jawab itu harus diserahkan ke guru gitu. Jadi tantangannya yang pasti ada banyak. Itulah sebabnya kenapa saya melakukan pengimbasan agar ilmu ini tidak hanya sampai di saya. Takutnya kalau hanya sampai di saya tidak konsisten. Ketika saya menemukan tantangan yang mungkin merasa berat, mungkin saya takut saya mundur. Jadi dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu, kemudian juga dengan kolaborasi dengan orang tua, semoga tantangan-tantangan yang ada itu bisa kita hadapi bersama. Seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah jawabannya cukup? Oke, Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Disilahkan. Ya, silakan Ibu Ani. Bu Dia, saya mau bertanya, bagaimana langkah awal yang harus dilakukan dalam penerapan budaya positif agar tingkat keberhasilannya menjadi tinggi? Bagaimana langkah awal yang harus dilakukan dalam penerapan ya Bu? Iya. Langkah awal yang pertama seperti yang saya lakukan, diseminasi, penyebaran pemahaman. Jadi karena saya mendapatkan ilmu ini, saya berharap bisa menyebarkan kepada Bapak Ibu dulu supaya kita bisa tahu bersama-sama. Kemudian langkah awalnya memulai dengan sedikit demi sedikit di kelas Bapak Ibu, mulai dengan membuat keyakinan kelas, mulai dengan menerapkan keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi. Apa yang kita hadapi, misalnya menghadapi persoalan anak, berarti kita di situ bisa menerapkan tindakan segitiga restitusi. Jadi menyesuaikan aja. Kalau kita berada di semester awal, berarti kita membuatnya dengan keyakinan kelas dulu. Itu sudah merupakan penerapan budaya positif. Nah, kemudian jika menghadapi kasus, kita terapkanlah sedikit-sedikit tindakan dengan segitiga restitusi. Nah, dengan langkah-langkah itu, dengan memahami posisi kita sebagai guru dengan 5 posisi kontrol tadi, kemudian juga memahami 5 kebutuhan dasar manusia termasuk pada murid, itu mungkin bukan mungkin ya, sedikit demi sedikit nanti kita bisa menerapkan, asal dimulai aja, dimulai. Jadi langkah awalnya tuh apa yang Bapak Ibu hadapi, mulailah menerapkan sedikit demi sedikit, seperti itu Bu. Bagaimana Bu Ani? Sudah sangat jelas Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi mungkin ya, mengingat waktu. Boleh Bu. Jadi mungkin ada yang mau pengen tambahkan? Apakah keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif aja? Apakah keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif? Disarankan iya. Karena kenapa? Saya pernah Bapak Ibu membuat kesepakatan
pikirkan soto. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Sotonya. Jangannya tidak. Jangan pikirkan soto, yang terlintas malah sotonya. Jangannya malah. Jadi maksudnya dengan kata-kata negatif tuh anak malah yang terekam itu jangan berkata kasar. Yang terekamnya lah berkata kasarnya. Jangan pikirkan soto, yang terekamnya malah sotonya. Jangannya itu jadi tenggelam gitu. Jadi kenapa alasannya harus membuat kalimat positif supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu malah muncul. Jangan pikirkan soto, yang munculnya malah soto. Jadi pikirkan sate. Nah, pikirkan sate kan yang muncul malah sate. Seperti itu ya, Bu. Jadi tidaknya itu diusahakan dibuang karena kalimat negasi itu malah jadi membuat anak penasaran dan itu malah muncul gitu. Ada lagi? Bapak Ibu, sudah cukup? Oke, terima kasih banyak. Kalau sudah cukup, mungkin sampai di sini Bapak Ibu acara pengibasan pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya sampaikan di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, saya hanya berbagi karena saya di sini bangga berada di antara Bapak Ibu yang hebat, Bapak Ibu yang pengalamannya melebihi saya. Namun di sini saya hanya berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Jadi mohon maaf apabila dalam perkataan, penyampaian ada kata-kata atau sikap saya yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD nada B, A agamis, B berkarakter, D berprestasi. Baik, sekian Bapak Ibu, terima kasih. Berikut adalah beberapa dokumentasi tentang pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid. Kemudian, beberapa dokumentasi tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus atau persoalan murid. Ini adalah beberapa dokumentasi mengenai diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.